Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas MD 413, program studi S1 PJJ Manajemen, Bapak Dr. Andes Abdurrahman MSc. Perkenalkan, saya Rida Arum Soleha, NIM 2502011219446. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai Indonesia menghindari Middle Income Trap atau MIT, perspektif strategis kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri menuju Indonesia emas. Selanjutnya, apa sih Middle Income Trap atau MIT itu sendiri? Middle Income Trap atau MIT adalah sebuah fenomena stagnasi perekonomian negara berkembang. Istilah ini dipopulerkan pertama kali dalam laporan Bank Dunia tahun 2007 yang berjudul NS ASEAN Renaissance Ideas for Economic Growth. Kondisi ini terjadi ketika suatu negara berhasil bertransisi dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah, namun tidak mampu bersaing secara global untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau sering kita sebut sebagai negara maju. Lalu, apa sih tantangan produk domestik bruto atau PDB dari Indonesia itu sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa visi Indonesia Emas yaitu di tahun 2045 target Indonesia untuk lolos menghadapi Middle Income Trap atau MIT. Indonesia menargetkan untuk keluar dari kategori negara berpendapatan menengah sebelum merayakan satu abad kemerdekaannya. Hal ini harus sejalan dengan pertumbuhan yang konsisten dan untuk mencapainya perekonomian nasional perlu tumbuh stabil di kisaran 6% hingga 7% per tahun melalui reformasi struktural yang komprehensif. Lalu, selanjutnya, untuk posisi dan tantangan Indonesia saat ini, posisi Indonesia saat ini berada di kategori pendapatan menengah ke atas dengan PDB per kapita sekitar 4.500 USD dolar, namun masih berisiko terjebak. Lalu tantangan utama Indonesia yaitu produktivitas rendah, ketergantungan ekspor komoditas, dan kualitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan. Lalu bagaimana strategi Indonesia untuk keluar dari perangkap tersebut? Indonesia harus beralih ke ekonomi berbasis produktivitas, inovasi, serta kebijakan makroekonomi yang sinergis. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana dari peran kebijakan fiskal untuk menghadapi middle income trap ini? Peran kebijakan fiskal yaitu mendorong reformasi APBN dan mendorong transformasi ekonomi dilakukan dengan cara antara lain tax ratio optimal, yaitu dengan meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio secara progresif melalui digitalisasi sistem perpajakan dan perluasan basis pajak tanpa menekan pertumbuhan sektor usaha. Kemudian dengan melakukan belanja secara berkualitas, yaitu dengan memastikan efisiensi alokasi anggaran dengan fokus penuh reallocation pada infrastruktur, konektivitas logistik, dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara insentif hilirisasi, yaitu pemberian insentif fiskal atau tax holiday allowance yang terukur dan tepat sasaran khusus untuk industri bernilai tambah tinggi dan transisi energi. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih alokasi fiskal sektor produktif itu dilakukan dengan cara yang pertama itu transformasi sumber daya manusia dan vokasi dengan mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan untuk sinkronisasi kurikulum industri guna mengatasi talent mismatch. Kemudian yang kedua yaitu dengan peningkatan rasio riset dan development nasional dengan memberikan support deduction tax bagi perusahaan swasta yang berinvestasi pada riset dan pengembangan dalam negeri. Kemudian untuk terkait kesehatan dan produktivitas
dengan cara penguatan jaminan kesehatan nasional guna menciptakan angkatan kerja yang sehat, andal, dan berdaya saing tinggi secara global. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih peran kebijakan moneter itu? Peran kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga makroekonomi tetap resilient, pengendalian inflasi, yaitu dengan Bank Indonesia harus konsisten menerapkan bauran kebijakan moneter yang ketat namun fleksibel guna menjaga stabilitas harga domestik. Kemudian untuk stabilitas mata uang rupiah, yaitu dengan cara intervensi pasar yang terukur melalui triple intervention untuk meredam volatilitas nilai tukar rupiah guna menjaga iklim investasi global tetap aman. Kemudian selanjutnya untuk moneter yaitu penyaluran likuiditas di sektor konsumsi itu sebesar 45%, sektor manufaktur sebesar 75% target optimal, dan yang terakhir di bidang digital dan UMKM sebesar 60% target inklusivitas. Arah bauran moneter harus mendorong realokasi likuiditas dari konsumtif murni ke sektor manufaktur berskala industri dan pemberdayaan ekosistem digital UMKM. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan. Baik, strategi utang luar negeri untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Eh, apa sih peran utang luar negeri itu? Peran dari utang luar negeri penting sebagai instrumen pembiayaan jika dikelola kehati-hatian dan produktif untuk pembangunan negara. Dengan prinsip kehati-hatian, pengelolaan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto dan struktur jatuh tempo harus dijaga agar risiko nilai tukar minimal. Kemudian terkait transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan utang penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan publik terhadap pemerintah. Kemudian yang terakhir, utang sebagai leverage pembangunan. Utang harus digunakan sebagai leverage pembangunan untuk mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih agar utang luar negeri itu dapat digunakan secara prudent, secara bijaksana dan penuh kehati-hatian? Yang pertama, langkah yang diambil yaitu satu, menjaga batas aman rasio utang dengan cara konsisten menjaga rasio utang luar negeri terhadap PDB jauh di bawah ambang batas hukum sebesar 60%. Idealnya di kisaran aman 35% sampai 38%. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan sektor produktif. Setiap utang yang ditarik wajib dialokasikan langsung pada proyek infrastruktur strategis nasional yang memiliki multiplier efek ekonomi tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu hedge and diversifikasi resiko. Dengan mengurangi exposure resiko nilai tukar dengan diversifikasi denominasi mata uang asing dan pemanfaatan instrumen lindung nilai hedging yang tepat. Kemudian selanjutnya berikut untuk roadmap atau peta alur untuk menghindari middle income trap atau MIT. Yang pertama yaitu fase 1 stabilisasi, fokus pengendalian inflasi, penguatan cadangan devisa, dan penataan rasio utang jangka pendek. Kemudian fase 2 yaitu hilirisasi, yaitu fiskal difokuskan untuk insentif hilirisasi mineral, hilirisasi digital, dan ekosistem industri manufaktur modern. Kemudian yang di fase ketiga yaitu fase penyendirian, pembangunan ekosistem berbasis fiskal, inovasi iptek lokal tinggi, dan transisi penuh ke industri yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait matriks sinergi kebijakan makro. Untuk aspek kebijakan yang pertama yaitu kebijakan fiskal, fokus utama kita yaitu peningkatan rasio pajak dan alokasi anggaran
Research and Development, dan Sumber Daya Manusia. Nah, target keberhasilan untuk lolos middle income trap yaitu dengan belanja modal produktif lebih besar daripada belanja rutin konsumsi. Kemudian, aspek yang kedua yaitu kebijakan moneter, fokus utamanya pada inflasi stabil rendah dengan dukungan likuiditas manufaktur dan digital. Untuk target keberhasilan untuk lolos middle income trap yaitu rupiah menjadi stabil dan akses perbankan inklusif bagi UMKM naik kelas. Kemudian aspek ketiga yaitu kebijakan utang luar negeri. Fokus utama kita pada prudensial management, alokasi infrastruktur strategis, dan target keberhasilan untuk lolos middle income trap yaitu dengan debt to GDP rasio terjaga aman, kurang dari 40% dan bebas dari krisis fiskal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sinergi kebijakan dan kesimpulan dari pemaparan materi Indonesia menghadapi middle income trap. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan utang untuk Indonesia maju. Jadi peran kebijakan fiskal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebijakan fiskal menyediakan sumber daya dan arahan untuk investasi pada manusia dan industri guna transportasi struktural. Lalu, untuk stabilitas melalui kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim kepercayaan untuk investasi jangka panjang. Kemudian, untuk pengelolaan utang berkelanjutan, kebijakan utang memastikan pembiayaan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, koordinasi kebijakan untuk kemajuan. Sinergi kebijakan yang solid diperlukan untuk mengubah potensi Indonesia menjadi status negara maju. Baik, sekian presentasi dari saya terkait strategi Indonesia dalam menghadapi middle income trap. Jadi, sinergi kebijakan fiskal yang sehat, moneter yang stabil, dan utang luar negeri yang prudent adalah modal utama untuk Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.